Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan area tengah kota Pulau Hachinosu, di mana Shanks dan Mihawk kembali berhadapan dengan 4 musuh kuat yang terdiri dari Kurohige, Barbel, Silver Medalist, dan Kapten Raksasa Tangguh dari luar Elbaf. Beberapa waktu yang lalu, Shanks dan Mihawk melancarkan suatu serangan kombinasi yang sangat kuat. Serangan tersebut memadukan tebasan kegelapan dari Mihawk dan Haoshoku Haki besar milik Shanks. Para musuh pun harus menangkis dengan pertahanan terbaik mereka, walau mereka tetap terhempas dan juga terluka cukup parah. Ketika terhempas, mereka terlempar ke berbagai arah yang berbeda. Hanya Kurohige saja yang tidak terhempas jauh dan masih tetap berada di area tengah pulau. Namun alasan mengapa Barbel, Silver Medalist, dan Kapten Raksasa bisa kembali ke tengah kota bersama dengan Kurohige lagi sekarang karena Van Augur yang memantau pertarungan tersebut memindahkan mereka semua dengan cepat memakai teknik teleportasi. Dengan begitu, 3 orang itu pun telah kembali bersama Kurohige. Van Augur pun segera meninggalkan lokasi saat pertarungan kembali berlangsung karena tentu dia tidak mau ikut campur dalam pertarungan di sana. Dia hanya akan melakukan hal-hal yang dia rasa memang diperlukan saja. Dalam pertarungan kali ini, Shanks dan Mihawk dengan jelas bisa merasakan penurunan performa dari Barbel, Silver Medalist, dan juga Kapten Raksasa. Ketika mereka terkena serangan gabungan tadi, mereka memang belum kalah karena bisa menanggis dengan baik, tapi tetap saja mereka terluka cukup parah dan kondisi tubuh mereka tidak lagi 100% prima seperti sebelumnya. Dengan begitu, ketika pertarungan dimulai kembali, tentu orang-orang itu tidak bisa beraksi sebaik tadi. Kali ini mereka benar-benar bertarung dengan sangat terbatas karena sambil menahan rasa sakit akibat dampak serangan Shanks dan Mihawk sebelumnya. Namun berbeda dengan mereka bertiga, Kurohige bisa pulih kembali dengan cukup cepat. Mihawk pun bilang bahwa Kurohige memiliki fisik yang tidak biasa dan berbeda dari orang pada umumnya. Mihawk juga menambahkan, tak heran orang dengan fisik seperti itu bisa melakukan hal ajaib, seperti mendapatkan 2 kekuatan buah iblis. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki 3 kekuatan buah iblis. Shanks pun membenarkan hal tersebut, bahwa tubuh Kurohige memang tidak biasa seperti orang pada umumnya, sehingga dia bisa menjadi musuh yang sangat merepotkan di sana, jauh lebih merepotkan daripada Barbel dan juga yang lain. Shanks pun menanggapi perkataan Mihawk soal buah iblis Kurohige. Memang rumor soal Kurohige yang memiliki 3 kekuatan buah iblis itu sudah cukup menyebar di kalangan orang-orang tertentu. Hanya saja dia belum pernah menunjukkannya sampai sejauh ini. Mihawk bertanya menurut Shanks mengapa Kurohige belum menggunakan kekuatan buah iblis ketiganya sampai sejauh ini. Apakah memang dia sengaja atau memang harus ada situasi tertentu untuk bisa menggunakannya? Nah, Shanks menjawab menurutnya Kurohige memang harus berada dalam situasi atau kondisi tertentu untuk bisa menggunakannya. Karena logikanya, jika dia memang bisa menggunakan kekuatan buah iblis ketiga itu kapan saja dia mau, dia harusnya menggunakan kekuatan itu untuk mengatasi serangan gabungan Shanks dan Mihawk dari tadi. Tapi kenyataannya, Kurohige tidak menggunakan buah iblis ketiganya meski dalam situasi genting seperti itu. Yang mana berarti bukan karena Kurohige tidak mau menggunakannya, tapi karena dia memang belum bisa. Mihawk pun setuju dengan pendapat dari Shanks karena hanya itulah alasan yang paling masuk akal. Mihawk lalu berkata, bagaimana kalau kita memojokkan Kurohige sampai dia berada di situasi yang terpaksa harus menggunakan kekuatan tersebut? Menurut Mihawk, jika mereka membuat Kurohige terpojok, maka Kurohige pasti berada dalam situasi yang membuatnya bisa menggunakan kekuatan buah iblis ketiga tersebut. Shanks setuju dengan rencana dari Mihawk, jadi setelah ini fokuskan saja sebagian besar serangan mereka kepada Kurohige di sana. Nah, sedangkan Barbel, Silver Medalist, dan juga si Kapten Raksasa, seranglah secukupnya saja karena kondisi tubuh mereka juga sudah tidak lagi prima. Shanks pun di sini akan mulai menggunakan kekuatan Griffinnya lagi dan akan dipadukan juga dengan tebasan kegelapan milik Mihawk. Mihawk menanggapi itu dengan bilang, sudah lama sekali dirinya tidak melihat kekuatan Griffin milik Shanks. Setelah ini, pertarungan akan menjadi lebih menarik. Di area yang berbeda, ada Kizaru yang mulai bertarung kembali setelah energinya lumayan pulih. Admiral itu pun langsung melancarkan serangan kepada para aliansi Kurohige yang mana jumlahnya masih sangat banyak di sana. Tadinya, Kizaru yang beberapa waktu lalu sempat merasakan ledakan haki Bendakman di area lain, ingin segera pergi ke sana untuk bertarung kembali melawan sang wakil Kapten Bajak Laut Hagami itu. Namun Kizaru menyadari bahwa kondisi tubuhnya yang baru pulih ini masih belum aman untuk bertarung kembali melawan Bendakman di sana. Dia harus memulihkan tenaga terlebih dahulu supaya energinya semakin banyak, sehingga ketika nanti dia bertarung lagi melawan Bendakman, dia bisa bertarung dengan lebih maksimal. Jadi untuk sekarang, Kizaru masih akan bertarung melawan orang-orang lemah di sana terlebih dahulu agar dia bisa bertarung santai sambil tetap mengisi energi lebih banyak lagi. Ketika energinya sudah lebih banyak terisi, maka dia akan mulai menghadapi musuh-musuh kuat lagi seperti Bendakman. Ya, peran Kizaru dalam pertempuran di
Pulau Hachinosu ini masih akan cukup panjang karena dari kalangan angkatan laut selain Garp dan Sengoku, Kizaru juga adalah salah satu petarung terbaik yang ada di pulau tersebut. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Mary Joyce yang semakin panas akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area ada pemimpin bukanir yang memilih untuk membantu seorang sekutu yang sedang terdesak dalam pertarungan melawan Gorose Nusjuro. Sebelumnya dia sempat bingung, di area kanan ada Shamrock yang sedang beraksi, sedangkan di sebelah kiri ada Gorose Nusjuro yang sedang melawan salah satu kapten aliansi kuat dari pasukan revolusi. Pemimpin bukanir ini pun menggunakan Ken Bunshoku hakinya untuk menganalisis kekuatan Shamrock dan Nusjuro saat ini. Untuk Shamrock, hakinya sekarang masih sangat banyak dan dia juga belum mengalami banyak luka dalam pertempuran ini. Sedangkan untuk Gorose Nusjuro, hakinya saat ini tidak terlalu banyak karena dia belum sepenuhnya pulih akibat dikalahkan oleh Dragon dan kehabisan haki beberapa waktu yang lalu. Dia juga masih mengalami beberapa cedera yang lumayan parah akibat serangan Dragon sehingga kondisinya sekarang tidak terlalu prima. Jadi di posisi ini, menurut sang pemimpin bukanir itu, menghadapi Nusjuro akan lebih mudah dibanding menghadapi Shamrock. Jika dia melawan Shamrock lagi, dirinya kemungkinan besar akan kalah seperti sebelumnya, sehingga lebih baik melawan Gorose Nusjuro saja yang masih ada kemungkinan bisa menang. Ditambah lagi di area Nusjuro saat ini juga ada salah satu kapten aliansi kuat pasukan revolusi yang sedang bertarung di sana, sehingga nanti si pemimpin bukanir itu bisa bekerja sama dengannya dan pertarungan akan menjadi lebih mudah. Tak lama berselang, wakil ketua komunitas bukanir juga datang ke sana untuk membantu pemimpinnya dalam melawan Nusjuro. Sang wakil ketua tersebut memiliki kekuatan yang terbilang cukup hebat. Dengan begitu, Gorose Nusjuro harus bertarung melawan 3 orang sekaligus, yaitu pemimpin bukanir dan wakil pemimpin bukanir bersama dengan seseorang lain yang juga merupakan salah satu kapten kuat aliansi pasukan revolusi. Nusjuro harus bertarung dengan lebih serius di sini karena pemimpin dan wakil pemimpin bukanir itu terbilang cukup kuat. Bahkan sang pemimpin bukanir bisa menggunakan serangan berlapis Haoshoku Haki. Jadi secara kemampuan, dia bisa memperlambat regenerasi Gorose itu dengan Haoshoku Hakinya. Nah, dengan begitu, Nusjuro dia bisa sembarangan terkena serangan darinya dan harus berusaha menghindar atau menahan dan menangkis. Di area lain ada Morley dan pemimpin Lunaria yang sedang berhadapan dengan Gorose Garling. Garling ini membuat mereka berdua cukup terdesak di sana. Padahal haki Garling saat ini tidak terlalu banyak. Berbeda dengan Nusjuro yang sebelumnya sempat mendapatkan penyaluran haki dari Gorose Mars. Garling ini memulihkan hakinya sendiri. Ini memang salah satu kelebihan keluarga Vigarland yang mana mereka memiliki kapasitas haki yang besar dan juga pemulihan haki lebih cepat daripada orang-orang pada umumnya. Dengan begitu, Garling bisa memulihkan hakinya sendiri dengan lebih cepat tanpa bantuan dari faktor luar. Garling yang masih dalam proses pemulihan haki dan hakinya tidak terlalu banyak bisa tetap mengungguli pemimpin Lunaria dan juga Morley yang ada di sana. Nah, dia benar-benar memanfaatkan hakinya yang sedikit itu dengan sangat efektif sehingga dia bisa memojokkan dua musuh di hadapannya itu. Melihat Garling yang ternyata sulit untuk dilawan, Morley pun terpikirkan suatu strategi yang menurutnya bisa sangat berguna. Dia segera memberitahu strategi tersebut kepada pemimpin Lunaria. Lalu mereka berdua pun mencoba melakukannya. Pertama, Morley mengendalikan tanah yang ada di sekitar dengan kekuatan buah iblisnya untuk mengurung Garling di posisi tengah. Nah, kekuatan Morley ini memang tidak hanya bisa digunakan untuk menggali terowongan saja, tapi juga bisa mengendalikan tanah yang ada di permukaan. Kemudian dari atas, pemimpin Lunaria yang sedang terbang melancarkan serangan api yang sangat kuat. Serangan apinya kali ini lebih kuat dari sebelum-sebelumnya karena dia sempat mencari serangan api itu selama beberapa saat. Selagi tadi Morley mengurung Garling dengan kekuatan tanah. Ini adalah strategi yang terbilang sangat bagus karena Garling tidak bisa menghindari serangan itu sebab pergerakannya telah dikunci oleh kurungan tanah dari Morley. Namun sayangnya, Garling memang tidak berniat untuk menghindar. Dia sejak awal berniat membalas serangan api itu dengan pedangnya sehingga sang Gorose itu pun mampu mengatasi serangan api dari sang pemimpin Lunaria. Nah, setelah itu, Garling pun langsung menghancurkan tanah di sekitarnya memakai tebasan pedang dengan Busoshoku Haki. Morley pun kesal karena rencananya gagal total, tapi dia tahu bahwa itu sangat wajar sebab yang dia hadapi saat ini adalah seorang Gorose. Lebih baik tenang dan mencari strategi baru daripada kesal dan mengeluh dalam pertarungan. Sejak awal memang bukan hal mudah untuk bertarung melawan seorang Gorose. Meski memang haki Garling saat ini hanya sedikit, tapi tetap saja levelnya adalah Gorose. Dia musuh yang terbilang terlalu kuat untuk orang seperti Morley. Kemudian di area yang berbeda ada pertarungan Sabo, Karasu dan beberapa orang lain melawan Gorose Mars. Orang-orang yang membantu Sabo dan Karasu itu terbilang cukup kuat karena terdiri dari Koshiro, wakil ketua Lunaria dan 2 anggota Lunaria. Mars pun cukup terdesak di sana, khususnya karena Sabo yang telah semakin hebat dalam penggunaan kekuatan Awakening Api Biru miliknya. Api Biru Awakening Sabo ternyata memiliki efek khusus, yaitu meski Gorose Mars sudah menyembuhkan lukanya dengan kemampuan regenerasi, dia tetap merasakan rasa sakit dari luka tersebut. Dengan begitu, meski Sabo belum membangkitkan Haoshoku Hakinya, dia bisa memberi perlawanan yang sangat hebat kepada sang Gorose tersebut. Namun Mars segera mengambil tindakan. Dia mengakses 10% energi sihir dari dalam ruangan rahasia Mary Joyce, di mana masing-masing Gorose memang memiliki 20% jatah energi sihir yang bisa diakses dalam keadaan terdesak. Untuk sekarang, Mars baru mengakses 10% saja, tapi itu sudah membuatnya mengalami peningkatan kekuatan yang terbilang sangat
sangat signifikan. Para musuh di hadapannya pun bisa merasakan peningkatan kekuatan itu. Namun mereka masih bingung kenapa Gorosei Mars tiba-tiba bertambah kuat. Mars lalu melancarkan serangan yang membuat mereka semua menjadi kerepotan. Sehingga Sabo memperingatkan yang lain untuk lebih berhati-hati. Sebab Gorosei yang satu ini telah menjadi semakin kuat dibanding sebelumnya. Karasu bertanya, mengapa Gorosei itu tiba-tiba bertambah kuat? Sabo menjawab, ini sama seperti yang terjadi kepada Gorosei Warkeri beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya ketika Sabo masih bertarung bersama dengan Dragon dan melancarkan serangan gabungan kepada Gorosei Warkeri, Gorosei yang satu itu juga mengalami peningkatan kekuatan signifikan yang terjadi secara tiba-tiba. Dari penjelasan Dragon, Warkeri telah mendapatkan tambahan energi sihir dari faktor eksternal. Nah, di sini Sabo menduga bahwa Mars juga sama. Dia telah menyerap energi sihir tambahan juga sehingga dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dragon yang sedang bertarung melawan Warkeri di area berbeda pun bisa merasakan bahwa Mars juga telah mengakses energi sihir. Untuk sesaat, fokus Dragon sempat teralihkan karena dia mengkhawatirkan keadaan Sabo, Karasu, dan yang lain. Kelemahan sesaat itu pun membuat celahnya terbuka, sehingga Warkeri merasa ada kesempatan untuk melancarkan serangan kuat kepada Dragon di sana. Namun untung saja Dragon ini orang yang sangat gesit. Ketika dia tahu bahwa celah dan pertahanannya terbuka karena lengah, dia bisa langsung fokus kembali dan sempat menghindari serangan dari Gorosei Warkeri tepat waktu. Gorosei itu pun merasa cukup terkejut karena Dragon bisa langsung menghilangkan kelengahannya dan fokus kembali dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Warkeri bilang kepada Dragon bahwa rekan-rekannya di sana akan segera kalah karena Warkeri juga bisa merasakan Gorosei Mars telah mengakses energi sihir tambahan. Dragon pun merespon perkataannya dengan bilang, sebaiknya jangan terlalu yakin karena rekan-rekannya itu juga tidak bisa dianggap remeh. Dragon lalu mengingat momen-momen di mana Sabo dan Karasu berlatih keras saat mereka sedang berada di markas. Mereka sering menempa diri untuk berkembang menjadi lebih kuat sampai bisa menjadi seperti sekarang ini. Ketika tidak ada misi, mereka tidak pernah bersantai-santai. Mereka selalu berlatih karena pertempuran besar telah semakin dekat. Jadi Dragon yakin bahwa latihan keras mereka berdua itu tidak akan sia-sia. Keduanya telah menjadi petarung yang sangat hebat dan tidak akan kalah dengan mudah meski Gorosei Mars akses energi sihir sekalipun. Jadi untuk sementara ini, Dragon mau tetap fokus dulu dalam pertarungan melawan Warkeri sebab dia tahu Sabo dan Karasu bahkan para sekutu yang ada di sana akan bisa melakukan yang terbaik dalam menghadapi Gorosei Mars. Berpindah ke tempat lain, kapal Fujitora yang semakin mendekati pulau tempat Kaisar Bayangan Dunia Bawah pun akan diperlihatkan. Kaisar Bayangan tersebut juga sudah mendapat laporan dari para bawahannya soal Fujitora yang sedang datang mendekat, tapi dia sama sekali tidak gentar di situasi ini. Dia malah tersenyum dan tampak sangat bersemangat karena ini memang telah menjadi bagian dari rencana-rencananya. Dia pun mengambil Denden Mushi dan mulai memberi perintah kepada para anak buahnya yang ada di pelabuhan. Setelah mendapat perintah, ada 5 kapal yang bergerak mendekati kapal Fujitora. Kemudian, banyak pasukan di pelabuhan juga bersiaga untuk melakukan serangan. Salah satu bawahan yang sedang berada di ruangan yang sama dengannya pun bilang bahwa admiral itu akan menghancurkan kapal-kapal tersebut dengan mudah, sebab dia memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menjatuhkan meteor. Kaisar Bayangan itu hanya tertawa dan berkata, tentu dia tahu soal hal itu. Maka dia sudah menyiapkan penangkal dari kekuatan tersebut. Kembali memperlihatkan area di lautan. Para anak buah dari Kaisar Bayangan di 5 kapal pun membawa beberapa orang dalam keadaan terikat ke bagian depan kapal untuk menunjukkan orang-orang itu kepada para marinir. Salah seorang bawahan Fujitora pun terkejut ketika melihat itu melalui teropong, karena orang-orang yang disandra di kapal-kapal musuh itu merupakan agen-agen dari pemerintah dunia. Mereka adalah agen Cypherpol, tapi bukan CP0 ataupun CP9, melainkan orang-orang biasa dengan posisi yang lebih rendah. Sebelumnya, mereka ini pernah diutus untuk menyelidiki si Kaisar Bayangan Dunia Bawah itu, tapi mereka semua malah tertangkap. Rupanya Kaisar Bayangan itu memanfaatkan mereka sebagai sandera di atas kapal, agar Fujitora tidak bisa mencurahkan kapal-kapal itu dengan teknik meteor atau serangan gravitasi jarak jauh. Fujitora yang memang tidak bisa melihat bertanya kepada para bawahannya, apakah bawahannya itu memang yakin orang-orang tersebut adalah agen pemerintah dunia? Nah, sang bawahan pun menjawab dia yakin akan hal tersebut karena dia mengenal siapa orang-orang itu. Marinir lain yang ada di sana pun mengatakan hal yang sama juga. Fujitora pun berkata dengan kukuru haki, dia memang bisa merasakan bahwa para sandera itu memiliki aura yang familiar dengan agen pemerintah dunia pada umumnya. Jadi hal tersebut rupanya memang benar. Dengan begitu, Fujitora harus bertarung dengan sangat menahan diri agar jangan sampai dia malah mencelakai para agen-agen itu. Fujitora tidak bisa leluasa menggunakan kekuatan meteor atau serangan gravitasi besar, tapi dia masih bisa menggunakan serangan
serangan-serangan yang lebih kecil dan terfokus. Dari dalam ruangan Kaisar Bayangan, ada banyak layar monitor yang berasal dari Denden Mushi pengambil video. Denden Mushi itu berasal dari kapal-kapal yang kini sedang berhadapan dengan kapal angkatan laut tempat Fujitora berada. Kaisar Bayangan pun tersenyum dari dalam ruangan, lalu bicara sendiri dengan berkata, "Mari lihat apa yang akan dilakukan oleh sang admiral itu." Dengan begini sudah jelas bahwa Kaisar Bayangan tersebut merupakan orang yang terbilang cerdas dan juga berbahaya. Dia benar-benar tahu strategi untuk melawan orang seperti Fujitora. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!